Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Gen Ki Hajar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum itu Kak Syarif tentunya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagi yang udah kenal, alhamdulillah. Tapi yang belum kenal, Kak Syarif perkenalkan diri dulu ya. Nama Kak Syarif adalah Syarif Rahman atau Amuri yang biasa dipanggil Kak Syarif. Tapi sebelum Kak Syarif ngobrol-ngobrol seru lagi dengan Gen Ki Hajar ini nantinya, dan akan membahas seputar soal-soal gimana sih triks dan tipsnya mengerjakan soalnya itu, Kak Syarif ingin mengucapkan selamat untuk Gen Ki Hajar yang sudah lolos ke tahap intermediate. Wah, semakin menantang ya. Jelas pesaing-pesaing kalian pasti semakin berat juga nih. Dan Kak Syarif berharap kalian bisa mengalahkan atau bisa masuk ke final. Dan di kesempatan kali ini Kak Syarif ditemenin salah satu pakar STEM yang keren dan cantik banget loh. Siapa lagi kalau bukan Kak Jessica, pakar STEM dari Rema Enkara Sentul City yang bakal menemani Gen Ki Hajar untuk menyimak gimana sih trik dan tipsnya pembahasan soal STEM Intermediate Ki Hajar 2021 ini. Langsung aja kita sapa-sapa terlebih dahulu. Kak Jessica, halo. Halo Kak Syarif, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dan bahagia selalu nih. Kak Jessica gimana nih kabarnya? Tentu saja Kak Jessica bahagia dong, apalagi melihat adik-adik Gen Ki Hajar nih yang sudah lulus dari level basic. Sekarang kita mau masuk ke level intermediate ya Kak Syarif ya. Kita semua semangat ya. Iya dong, tentunya selalu semangat nih. Pasti semangat kita itu pasti lebih semangat lagi Gen Ki Hajar nih yang udah siap menanti-nanti gimana nih tips dan triknya yang bakal diberikan sama Kak Jessica nih ya. Oke, sambil kita mempersiapkan diri dan Kak Jessica menyiapkan pemaparannya seperti apa nih triks dan tipsnya, langsung aja Kak Syarif pengen memberikan salah satu video menarik nih. Gimana sih caranya menggunakan fitur Ayo Berlatih? Kira-kira apa aja ya fitur-fitur itu? Langsung aja Kak Jessica, mari kita saksikan bersama-sama video yang satu ini. Halo Gen Ki Hajar, bagaimana persiapan kalian menghadapi Ki Hajar STEM? Yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama memanfaatkan menu Ayo Berlatih di profil akun kamu. Berikut adalah cara mengakses Ayo Berlatih. Pertama, silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id. Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id, suaraedukasi.kemdikbud.go.id, belajar.kemdikbud.go.id. Kedua, klik fitur Ki Hajar STEM. Ketiga, klik menu login lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya. Setelah memasukkan email dan password, kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu. Di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan Ayo Berlatih. Selanjutnya, kamu pilih fitur Ayo Berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Fitur Ayo Berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika kamu terlewat Ayo Berlatih yang sebelumnya, kamu tidak bisa mengikutinya lagi. Kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu. Saat menjawab, jika kamu yakin, kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut. Namun, jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu, maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan lanjutkan. Kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas. Ayo Gen Ki Hajar, manfaatkan menu Ayo Berlatih agar kamu semakin siap mengikuti Ki Hajar STEM. Pastinya nih, pasti lebih semangat lagi setelah mengerti nih gimana cara mengakses beberapa video yang udah Kak Syarif tampilkan tadi. Dan Kak Jessica, sebelum kita mulai ini, kira-kira soal intermediate ini sekarang seperti apa nih? Bakal lebih banyak jebakannya atau justru lebih menantang teman-teman Gen Ki Hajar nih Kak Jessica?
Pastinya kalau untuk level intermediate ini akan menantang pola berpikir kritis kita ya adik-adik ya. Jadi kita tidak hanya membaca soal lalu mengerjakan, tetapi ada proses yang harus dilalui, yaitu proses berpikir kritis. Itu Kak yang perbedaannya dengan level basic. Wah, semakin menarik nih. Jelasnya Kak Jessica juga sudah siap nih memberikan paparannya. Gimana sih tips dan triknya mengerjakan beberapa soal yang bakal ada di intermediate ini nih. Langsung aja Kak Jessica, tanpa nunggu lama-lama lagi, Kak Jessica Kak Syarif persilahkan nih. Oke, Kak Syarif, makasih. Adik-adik sudah siap ya? Kita akan mulai membahas soal Ayo Berlatih Ki Hajar STEM level intermediate. Nah, untuk yang pertama, soal pertama, ya kakak akan bacakan soalnya. Perhatikan ya, boleh diambil kertasnya, jadi sambil mencatat hal-hal yang penting yang akan kakak bacakan, yang menurut kalian penting. Nisa membeli 4 loyang pizza. Pizza pada loyang pertama dibagi menjadi 6 potongan sama besar. Pizza pada loyang kedua dibagi menjadi 8 potongan sama besar. Pizza pada loyang ketiga dibagi menjadi 10 potongan sama besar. Dan pizza pada loyang keempat dibagi menjadi 12 potongan sama besar. Nisa memakan 2 potong pizza yang ada di loyang pertama. Wayan memakan 6 potong pizza yang ada pada loyang kedua. Marta memakan 5 potong pizza pada loyang ketiga. Dan Chandra memakan 4 potong pizza pada loyang keempat. Siapa saja yang memakan pizza dengan total bagian yang sama? A. Nisa dan Marta. B. Marta dan Wayan. C. Chandra dan Wayan. D. Nisa dan Chandra. Nah, adik-adik sudah mencatat belum nama-namanya? Terus kemudian ada berapa pizza? 4 pizza dicatat ya. Nah, mungkin adik-adik yang lebih ke arah visual, kalau kalian tidak suka mencatat, seperti tips pada sesi yang sebelumnya, yaitu level basic, kakak bilang ya, kalian bisa menggambar. Jadi kalian gambar real pizzanya. Ya, coba digambar lingkaran, lalu loyang pertama kalian bagi menjadi 6. Ya, kemudian loyang kedua kalian gambar lagi lingkaran, potong menjadi 8. Yang ketiga kalian gambar lagi dan potong menjadi 10. Lalu yang keempat kalian potong menjadi 12. Lalu kalian tulis di bawah setiap loyang. Ya, loyangnya ditulis. Yang pertama namanya adalah siapa tadi? Nisa. Loyang kedua kalian kasih namanya adalah Wayan, dan loyang ketiga Marta. Lalu loyang keempat kalian kasih nama lagi Chandra. Sudah? Nah, pasti lebih mudah dong kalau gambar ya. Nah, terus kalian nggak usah pakai pensil warna, tapi pakai pensil biasa. Kalian hitamkan bagian yang dimakan. Jadi misalnya Nisa, dia makannya 2. Yuk kita hitamkan ya, 2 potong. Wayan 6 potong dan Marta 5, kemudian Chandra 4. Ya, silakan kalian hitamkan dulu. Oke, jadi kalian secara visualisasinya bisa melihat jelas berapa potong yang hilang dari setiap loyang. Oke, untuk slide berikutnya, jawabannya, potongan pizza yang dimakan Nisa adalah 2/6, atau 1/3. Kita perkecil ya, menjadi 1/3 dibagi 2. Ya, kenapa? Karena 2 potong dari loyang pertama. Loyang pertama kan dibagi 6, jadi dimakannya 2, jadi 2/6. Diperkecil menjadi 1/3. Yang kedua adalah potongan pizza yang dimakan Wayan. Dia makan 6 potong dari loyang kedua yang dibagi 8. Maka 6/8 ya. Kita perkecil dibagi 2 menjadi 3/4. Kemudian potongan pizza yang dimakan Marta adalah 5/10. Karena dia memakan 5 dari 10 bagian pizza di loyang ketiga. Kita bagi 5 menjadi 1/2. Kemudian potongan pizza yang dimakan Chandra adalah 4/12. Kenapa? Karena dia makan 4 dari 12 potong yang ada di loyang keempat. Kita perkecil, kita bagi 4. 4 dibagi 4, 1, 12 dibagi 4, 3. Jadi 1/3. Nah, sampai di sini dulu nih. Jelas nggak keterangan yang di jawaban ini ya?
Jelas ya? Apalagi kalau tadi sudah menggambar itu jelas sekali. Nah, jadi kita lihat dari persamaan yang kita buat, yang memakan pizza yang sama adalah Nisa dan Chandra. Ya, Nisa dan Chandra. Nisa 1/3 dan Chandra 1/3. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu Nisa dan Chandra. Nah, gimana adik-adik? Jelas ya untuk soal yang pertama. Ini agak tricky. Jadi kalau cuma baca, biasanya lewat informasinya. Jadi tips dari kakak, pakailah gambar. Itu sangat memudahkan untuk kalian mengerjakan soal seperti ini. Ya, untuk berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Wayan menonton pertandingan sepak bola di televisi. Tidak lama, kemudian Chandra datang dan bergabung dengan Wayan untuk menonton bersama. Ketika Chandra lalu bertanya siapa yang mencetak gol pertama tadi, Wayan memberikan petunjuk sebagai berikut. Nah, jadi ceritanya ada anak nonton, ya, namanya Wayan, terus si Chandra tanya, tadi siapa sih yang bikin gol gitu ya? Tapi Wayannya nggak mau kasih petunjuk langsung namanya si A gitu ya. Tapi dia memberi petunjuk. Nah, petunjuknya apa? 1. Pencetak gol merupakan salah satu pemain dengan nomor punggung 1, 5, 9, 11, 19, 27, atau 33. Nomor punggung pencetak gol merupakan bilangan prima. Nomor punggung 5 memberikan umpan ketika gol terjadi. Nomor punggung 19 terpukau melihat proses terciptanya gol. Nomor punggung berapakah yang mencetak gol pertama tersebut? A. 5, B. 11, C. 19, dan D. 33. Nah, sebelum kita ke jawabannya, coba adik-adik buat dulu catatan yang seperti tadi kakak bilang ya. Kalian catat hal-hal yang penting. Contoh, namanya adalah Wayan dan Chandra. Kemudian nomor punggungnya, petunjuk-petunjuknya dicatat. 1, 2, yang tentang bilangan prima. Kemudian ketiga, nomor punggung 5 sedang memberikan umpan. Nomor 19 sedang terpukau melihat terciptanya gol. Ya, sudah? Oke, kalau sudah, kita akan menuju ke jawabannya. Bagaimana cara menjawabnya? Karena pencetak gol adalah nomor punggung bilangan prima, maka dari deret bilangan yang diberikan dari petunjuk 1, kita pilih yang bilangan prima saja, yaitu 5, 11, dan 19. Masih ingat ya, bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Ya, contoh 5. 5 nggak bisa dibagi siapapun, hanya dibagi 5 dan dibagi 1. 1 kali 5, 11. 1 kali 11, 19. 1 kali 19. Ya. Hanya sekedar mengingatkan apa itu bilangan prima. Dari info yang ketiga, nomor 5 bukanlah pencetak gol. Kenapa? Karena dia sedang memberikan umpan. Memberikan umpan artinya dia bukannya mencetak gol, tapi memberikan bolanya kepada si pencetak gol. Ya. Kemudian dari info keempat, nomor 19 bukanlah pencetak gol. Kenapa? Karena dia sedang terpukau saat gol dicetak. Jadi dia lagi melihat gitu, wow ada gol gitu ya. Jadi dia tidak mencetak gol. Maka pencetak gol pertama dalam pertandingan adalah nomor punggung 11. Karena dia satu-satunya tidak disebutkan di dalam petunjuk, pasti dia yang sedang mencetak gol. Jadi jawabannya adalah B. Jelas ya adik-adik? 11. Nah, gimana tebakan kalian? Tadi kalian jawab berapa nih? Sama nggak sama jawaban kakak? Ya. Oke, berikutnya kita akan langsung ke soal nomor 3. Nah, kalau tadi tentang mencetak gol, ya, sekarang kita akan belajar tentang membuat kue. Nah, Bu Marta memiliki 2/3 kilo gula pasir. Ia menggunakan 1,5 kilo gula pasir untuk membuat kue. Keesokan harinya, Bu Marta membeli lagi 5/4 kilo gula pasir di warung. Banyaknya gula pasir yang dimiliki Bu Marta sekarang adalah A. 21/4, B. 21/6, C. 21/8, dan D. 21/12. Nah, gimana catatannya? Sudah dibuat tidak?
Sekarang sudah otomatis ya, kalau kakak membaca soal, kalian membuat catatan, jangan ngeliatin muka kakak ya, karena di muka kakak nggak ada jawabannya. Oke, nah ini soal pecahan. Kalau soal pecahan, ingat kata kuncinya ya, kata kuncinya kalau ditambah atau dikurang, bagian bawahnya harus sama ya. Kalau di sini kita lihat ada angka 3, ada angka 2, dan angka 4. Jadi nggak mungkin kalau langsung dikerjakan, harus disamakan dahulu. Oke? Jadi cara menjawabnya adalah 2/3. Oke, 2/3 kan awalnya dia punya. Terus dia pakai untuk membuat kue. 1 dikurangi, 1/1. Terus ditambah karena dia beli lagi 1/4. Ya, 2 ditambah 1/3 kurang setengah tambah 1/4. Ya, kenapa cuma 2? Karena 2 udah dikurangi 1 ditambah 1, ya. Nah, jadi setelah itu kita samakan 3, 2, 4 menjadi 12. 12 dibagi 3, 4, 12 dibagi 2, 6, dan 12 dibagi 4, 3. Maka atasnya adalah 4 dikurang 6 dan ditambah 3. Jadi jawabannya adalah 21/12. Ya, jadi banyaknya gula pasir yang dimiliki oleh Ibu Marta adalah 21/12 kilo. Maka jawabannya adalah D, 21/12. Ya, nanti kalian coba sendiri ya di rumah ya, masing-masing menghitung, oke? Ini caranya cara cepat, nanti kalian bisa menghitung pelan-pelan. Misalkan, Kak, kalau aku hitungnya 2/3 dulu, dikurangin 1/2 boleh nggak? Boleh ya, baru setelah dapat hasilnya kalian tambah dengan 1/4, itu nggak apa-apa. Ya, ini kakak ajarkan cara cepatnya saja bagi adik-adik yang memang sudah tahu caranya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kalian mulai dari hal yang simpel dulu. Jadi nanti waktu lomba sesungguhnya kalian udah bisa dong cara cepatnya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kita bahas dulu nih soal 1-3. Habis ini kakak akan membahas soal selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana nih Gen Ki Hajar, tetap di sini aja. Tapi kalau mau makan di pause dulu aja, terus baru ntar dilanjutin lagi. Oke, tadi Kak Syarif juga bertanya-tanya ya, Kak Jessica, kalau memang ada satu pesan kalau bisa digambar. Kalau ada soal yang misalnya contohnya kayak pizza tadi ya, pokoknya digambarnya sesuai dengan soal, jangan soalnya keluar pizza ditulisnya martabak atau terang bulan gitu ya. Jangan dong, makin bingung ntar. Oke. Itu lapar kayaknya Kak, itu lapar. Oke, Kak Jessica, kira-kira memang kalau soal-soal seperti ini lebih banyak keluar ya nantinya ya, Kak Jessica? Kalau keluar aku nggak tahu ya, karena aku bukan yang buat soal, aku membahas doang. Tapi menurut aku, kalau yang tadi Kak Syarif bilang soal gambar itu penting banget ya, karena aku juga tipenya sangat visual. Jadi aku tuh kurang suka dengan menulis, karena kalau menurut aku menulis itu nggak efektif. Nah, mungkin ada adik-adik Gen Ki Hajar nih di rumah yang satu frekuensi sama aku gitu, makanya aku kasih tips gitu. Jadi kalau menurut aku dengan gambar aku bisa lebih jelas gitu Kak Syarif. Jadi aku sangat support nih bagi kalian yang suka gambar, yuk kita gambar aja, nggak usah ditulis gitu kan. Kalau di sekolah kan emang dikumpulin nih Kak Syarif ya, soal ini cara menjawabnya. Kalau di besok nih saat lomba kan enggak, jadi ya udah kita gambar aja, yang penting kita ngerti gitu sih Kak Syarif. Iya, walaupun gambarnya jelek ataupun bagus ataupun mungkin buat kenang-kenangan juga bagus itu tentunya buat pengalaman juga untuk kedepannya. Terus Kak Jessica, emang setiap kita mengerjakan soal-soal seperti tadi itu memang harus membuat catatan ya biar lebih mudah mengerjakan ya Kak Jessica? Iya betul sekali Kak Syarif, takutnya kan lupa ya tadi sudah baca apa ya gitu, mungkin angkanya ada yang salah, dari ingetnya 3 gitu, apalagi banyak kan sekarang kan udah level intermediate nih, pasti soal STEM-nya itu tambah panjang Kak Syarif, karena diharapkan kita kan melek literasi ya, jadi kita juga maunya dengan membaca itu kita paham gitu Kak Syarif, jadi ya kalau nggak dicatat pasti lupa dong Kak. Wah iya bener, apalagi udah banyak soalnya, udah sampai mana tadi ya, diulang lagi baca soalnya, buang-buang waktu ya Kak Jessica ya. Oke. Iya betul.
Bener banget, semakin menarik nih Kak Jessica. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi sambil kita bersantai-santai dulu nih, Kak Syarif ingin memberikan salah satu pembeda nih. Biasanya yang terkenal dari Pusdatin tuh Ki Hajar. Enggak, sebenarnya Pusdatin juga nggak punya Ki Hajar doang. Banyak layanan-layanan yang keren yang Pusdatin punya. Kira-kira seperti apa ya? Langsung aja tontonin bareng-bareng ya. Itu dia beberapa layanan-layanan dari Pusdatin yang tentunya nggak kalah menarik nih dari Ki Hajar 2021. Tapi saat ini yang lagi menarik-menariknya tuh Ki Hajar 2021. Apalagi sekarang kita lagi membahas beberapa soal STEM intermediate yang bakal diselenggarakan beberapa waktu ini nih. Dan Kak Syarif juga masih ingin melanjutkan nih, kira-kira tips dan triknya itu apa lagi sih dari Kak Jessica? Kak Jessica udah nyiapin lagi nih ya beberapa soal selanjutnya. Dan Kak Syarif ingin mempersilahkan Kak Jessica untuk melanjutkan tips dan triknya. Silakan Kak Jessica. Terima kasih Kak Syarif. Ayo adik-adik, semangat lagi ya. Siapkan kertas catatannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal IPA. Nah, kalau soal IPA pasti tidak ada hitungannya ya. Tapi kalian harus banyak membaca. Ya, karena soalnya tidak terduga yang keluar. Jadi semakin luas pengetahuan kalian, semakin banyak baca, pasti kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Oke? Yuk, kita bahas soal keempat. Perhatikan gambar alat pernafasan berikut ini. Bagian yang benar pada gambar tersebut adalah A, 1 laring, 2 bronkus, 3 alveolus. B, 1 faring, 2 bronkiolus, 3 alveolus. C, 1 trakea, 2 bronkiolus, 3 alveolus. D, 1 trakea, 2 bronkus, dan 3 alveolus. Oke, perhatikan gambarnya ya, baik-baik. Ini adalah gambar paru-paru. Cara menjawabnya adalah bagian 1, kakak sudah berikan di tempat menjawabnya. Ini adalah gambar paru-paru yang tadi. Ya, supaya kalau kalian nggak lupa, kalian bisa menggambar di
kertas masing-masing ya. Bagian satu adalah trakea atau tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada dan berbentuk seperti pipa. Trakea berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Trakea tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Bagian 2 adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian 3 adalah alveolus. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronchioles yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Maka dari keterangan yang kakak sudah jelaskan, bagian 1 adalah trakea, 2 bronkus, dan 3 adalah alveolus. Ya, bola-bola yang kecil itu. Jelas ya adik-adik kalau dari gambarnya? Nah, mungkin nanti di soal sebenarnya mungkin ditanya bukan yang 3 ini, mungkin ada bagian lain. Nah, kalian harus pelajari secara seksama. Ya, jangan yang soal yang kakak kasih aja pastinya, ya. Oke, berikutnya ya, kita akan menuju ke soal ke-5. Nah, masih tentang IPA, tapi kali ini kita akan membahas mengenai magnet. Ya, masih ingat ya, magnet dan sifat-sifat magnet. Kalian harus baca. Oke, perhatikan soal nomor 5, kakak akan bacakan. 4 balok sama besar yang terbuat dari bahan berbeda diikat dan digantung pada seutas tali yang sama panjang dan jaraknya sama. Setelah digantung, balok bergerak sehingga posisinya berubah seperti gambar berikut. Nah, perhatikan ya gambarnya. Dari gambar awal itu posisi awal, posisi pertama. Kemudian dia diganti menjadi posisi yang kedua. Urutannya berbeda. A, C, D, dan B. Berdasarkan gambar tersebut, balok yang terbuat dari benda bukan magnet adalah A dan D, B, A dan B, C, B dan D adalah C dan D. Oke, sebelum kakak menuju ke lembar jawaban, kalian gambar dulu nih, gambar yang tadi sudah diberikan. Ya, nggak usah rapi-rapi, yang penting kalian ada di visualisasi di kepala kalian ya. Oke, cara menjawabnya adalah balok A dan B saling tolak-menolak. Perhatikan di mana A dan B, sehingga ujung kanan dan ujung kiri merupakan kutub magnet yang sama. Oke, C bisa ditarik oleh magnet B dan A, sehingga kemungkinan C merupakan benda magnetis. Sedangkan D tidak ada gaya tarik atau menolak dengan C, sehingga D juga bukan magnet. Jadi jawabannya adalah C dan D. Jelas ya adik-adik ya? Perhatikan gambar awal sama gambar yang di bawahnya. Talinya juga itu menunjukkan arahnya. Jadi yang tadi penjelasan kakak, kalian baca lagi dan lihat apakah gambarnya sesuai dengan yang sudah kakak jelaskan. Oke. Berikutnya ya, kita akan menuju ke soal ke-6. Oke, ini juga mengenai IPA. Mengenai energi. Kalau kalian masih ingat macam-macam energi ya. Seorang pembalap meningkatkan kecepatan mobilnya untuk menyusul peserta lain dalam suatu arena perlombaan. Manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai perubahan energi yang terjadi pada mobil balap tersebut? A. Energi kinetik bertambah, energi kimia berkurang. B. Energi kinetik berkurang, energi kimia bertambah. C. Energi kinetik bertambah, energi kimia bertambah. Dan D. Energi kinetik berkurang, energi kimia berkurang. Ya. Oke, sekarang kita harus ingat nih, energi kinetik itu apa sih? Oh, energi kinetik itu energi yang disebabkan oleh gerakan, ya. Sedangkan kimia itu dari bahan-bahan kimia. Oke, seperti baterai, seperti itu ya. Nah, cara menjawabnya adalah semakin besar kecepatan, maka semakin besar energi kinetik pada suatu benda. Ya, jadi ingat, semakin cepat,
kecepatannya, maka energi kinetiknya semakin besar. Sedangkan pada mobil, energi kimia digunakan sebagai bahan bakar, yaitu bensin. Dalam prosesnya, energi kimia akan terus berkurang karena diubah menjadi berbagai bentuk energi lain. Masuk di akal ya? Kalian kalau isi bensin, bukan bertambah banyak kan? Bertambah sedikit dan harus diisi lagi. Itu artinya apa? Berarti energi kimianya terpakai untuk dirubah menjadi energi lain. Nah, energi lainnya apa? Dalam hal ini adalah energi kinetik. Karena semakin besar kecepatannya, maka dia semakin banyak menghabiskan energi kimia. Maka jawabannya adalah energi kinetiknya bertambah dan energi kimianya berkurang. Jelas ya adik-adik? Nah, kalau sudah jelas, kita akan menuju soal selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di acara pembahasan soal Ayo Berlatih Level Intermediate. Wow, semakin menarik dan semakin seru nih. Pasti Gen Ki Hajar ini udah pada nyatet semua nih. Wah, ternyata caranya seperti ini, caranya seperti ini. Wah, seru banget memang informasi dari Kak Jessica ini. Kak Jessica, Kak Syarif itu mau tanya-tanya nih. Tips mengerjakan soal seputar energi, cara menentukan jenis energinya itu seperti apa sih? Nah, tadi kan kakak udah bilang ya, jadi harus ada kalian pengetahuannya mengenai macam-macam energi dulu. Supaya ketika energinya disebutkan, kalian tahu gitu, misalkan energi gerak, oh itu energi kinetik. Kalau energinya dari bumi, ditarik dari bumi berarti energi dari gaya gravitasi misalnya, atau dari energi potensial. Jadi tadinya di pohon apelnya jatuh, berarti ada energi potensial seperti itu, atau energi kimia dari baterai atau dari bahan bakar gitu, atau energi listrik misalnya ketika kita memasang suatu alat listrik seperti itu Kak. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah pengetahuan dalam kita membaca yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat di sekitar kita, energi dari lampu itu keluarnya 2 ya. Kalau lampunya lama-lama dinyalain, energinya jadi panas dia ya kalau dipegang gitu ya. Ternyata bukan hanya energi cahaya, tapi ada juga energi panas yang keluar. Seperti itu Kak. Jadi secara nalar itu harus kita harus kita selami gitu Kak. Jadi jangan cuma dihafal. Karena kalau dihafal ya ujung-ujungnya lupa gitu. Itu sih Ya, dari aku Kak. Benar banget Kak Jessica. Memang kita harus mencari contoh kasus yang bisa kita tahu dari kehidupan sehari-hari ya, yang biasa kita lakukan. Contohnya kayak mengisi bahan bakar yang seperti tadi itu ya Kak Jessica. Wah, memang penting banget nih tips dan trik dari Kak Jessica nih. Tapi lebih penting lagi kalau kita masih menyimak beberapa soal yang bakal diberikan sama Kak Jessica, yang bakal diselesaikan dan diberikan tips dan triknya itu seperti apa sih. Tapi sebelum itu Kak Syarif ingin memberi sedikit informasi tentang beberapa akun pembelajaran yang cukup udah famous ya di Pusdatin ini. Ya bener, apalagi kalau bukan belajar.id. Nah, memang salah satu akun pembelajaran ini itu memang udah cukup famous ya. Tapi kira-kira pasti beberapa followers dari teman subscribernya TV Edukasi ini pasti banyak yang belum tahu nih. Kalau lebih tahunya, yuk kita saksikan bersama-sama video tentang akun pembelajaran.id. Silakan. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9,
sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional. Namun, akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Wah, semakin banyak banget nih manfaatnya. Semoga Genki Hajar atau sahabat edukasi yang sudah mengetahui akun pembelajaran ini bisa memanfaatkannya dengan baik nih. Oke, kita lanjut lagi buat Genki Hajar yang sekarang lagi menonton Kak Syarif dan Kak Jessica untuk bersiap-siap kembali nih. Untuk yang lagi makan atau untuk yang lagi nonton TV udah langsung aja mengarah ke YouTube ini ya dan fokus untuk mengerjakan soal dan makanannya bisa di pause sebentar nih sambil menikmatin atau fokus mendengarkan arahan dari Kak Jessica untuk mendapatkan tips dan triknya. Langsung aja Kak Jessica, Kak Syarif persilahkan. Terima kasih Kak Syarif. Oke, nah selanjutnya kakak akan langsung membahas soal 7-10 ya. Tadi kan 3-3 nih, kalau untuk kali ini kakak akan bahas langsung 4 ya. Oke, siapkan catatan kalian. Nah, kali ini masih tentang IPA. Alat mendeteksi logam merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk membentuk medan magnet. Sehingga jika ditemukan sifat logam dari suatu benda, maka gelombang elektromagnetik akan terganggu. Pernyataan berikut yang tepat mengenai medan magnet adalah A. Medan magnet terkecil terdapat pada ujung-ujung kutub magnet. B. Garis gaya magnet pada ujung-ujung kutub magnet bersifat renggang. C. Medan magnet akan mempengaruhi magnet dan benda lain di sekitarnya. D. Kekuatan medan magnet dipengaruhi oleh ukuran magnet. Nah, gimana adik-adik? Masih ingat tentang pelajaran elektromagnet? Nah, apa saja itu gelombang elektromagnet? Nah, kalian harus baca lagi ya. Jadi sebelum mengerjakan soal ini harus tahu dulu apa itu gelombang elektromagnetik. Oke. Yuk kita jawab soal 7 ini. Nah, sifat-sifat medan magnet adalah medan magnet terbesar terdapat pada ujung-ujung kutub magnet. Garis gaya magnet pada ujung-ujung kutub magnet sangat rapat.
Medan magnet akan mempengaruhi magnet dan benda lain di sekitarnya. Kekuatan medan magnet tidak dipengaruhi oleh ukuran magnet. Nah, jadi jawabannya adalah C. Medan magnet akan mempengaruhi magnet dan benda lain di sekitarnya. Ya, jadi kalau kalian memegang magnet, pasti magnet itu akan mempengaruhi di sekitarnya. Kalau ada benda-benda yang terbuat dari besi, pasti dia akan tertarik. Ya, oke. Bedanya apa dengan magnet biasa? Kalau elektromagnet itu berasal dari listrik, jadi begitu disambung dengan listrik, maka kumparannya itu akan bekerja sehingga terbentuk medan magnet di sekitar magnet yang sedang diaktifkan itu. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal nomor 8. Sekarang kita lanjut ke soal matematika. Jadi, kalian siapkan lagi catatannya untuk mencatat detail-detail atau hal-hal penting yang menurut kalian perlu untuk kalian ketahui. Pak Chandra menggambar denah sebuah masjid beserta menaranya dengan skala 1:250. Jika tinggi menara masjid pada denah adalah 12 cm, maka berapakah tinggi menara masjid yang akan dibangun? A. 40 meter, B. 30 meter, C. 25 meter, dan D. 20 meter. Jadi yang perlu dicatat skalanya 1:250, tinggi menara masjid pada denah 12 cm, dan pertanyaannya adalah dalam bentuk meter. Ini sangat penting ya, karena kadang-kadang adik-adik nih suka salah nih. Kalau sudah menjawabnya senti, lupa diganti ke meter. Yuk, kita jawab soal nomor 8. Skala 1:250, tingginya 12, maka cara mencarinya gampang ya, tinggal 12 dikali 250, yaitu 3000 cm. Jangan lupa diganti ke meter, dibagi 100. Ya, karena kan dari senti naik ke meter 2 kali, jadi nolnya dicoret 2 kali, 1, 2. Jawabannya 30 meter. Jadi tinggi menara masjid sebenarnya adalah 30 meter. Gampang kan adik-adik? Pasti bisa dong GNK Hajar di rumah. Nah, kita langsung ya ke soal nomor 9. Nisa sedang menemani adiknya bermain bongkar pasang kubus-kubus kecil. Adiknya sudah menyusun beberapa kubus kecil menjadi bangun seperti pada gambar. Berapa paling sedikit kubus kecil yang dibutuhkan untuk melengkapi bangun tersebut menjadi berbentuk kubus? A. 12 buah, B. 11 buah, C. 10 buah, dan D. 9 buah. Ayo adik-adik, diambil kertasnya, kita gambar yuk kubusnya. Lihat ya, di bagian bawah ada berapa itu? Di depannya 3, di tengahnya 3, di belakangnya 3. Ya, kalau kalian tahu kubus, pasti kan kubus itu berbentuk kotak ya, dadu gitu, sama semua. Nah, karena ini masih bolong-bolong, maka kita harus berpikir berapa lagi yang harus dilengkapi untuk membuat sebuah kubus yang utuh. Mengerti ya pertanyaannya? Yuk, kita cek cara jawabnya. Total kubus kecil yang sudah tersusun ada 18 buah. Ya, tadi di gambar sebelumnya itu ada 18 buah. Tadi bawahnya 9, ya, terus atasnya tadi 7. 9 tambah 7, 10, 16, ya benar. Terus atasnya tadi 2, yang paling atas, 17, 18. Ya, kalau kakak ingat ya, kalau kalian jangan lupa tadi, gambarnya dihitung ya. Oke, supaya membentuk kubus besar, maka dijadikan bilangan pangkat 3. Apa sih bilangan pangkat 3? Nah, tadi kalian lihat di depannya itu kan ada 3 kubus kecil, maka 3 pangkat 3. Ya, oke, 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Maka bilangan pangkat 3 terdekat adalah 27. Oke, cara mencarinya seperti itu ya. Bener nggak? Coba tadi digambarin lihat. Ini kakak udah kasih nih kubus yang nanti di terakhir ya, kubus yang sempurna seperti apa. Sehingga, nah tadi itu gambarnya. Kubus yang sempurna kan seperti itu tuh, kalau 3. Bener nggak? 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, jadi 27. Nah tadi kita baru punya 18, maka 27 dikurang 18 jawabannya 9 buah, 9 kurangnya. Ya, kalau nggak percaya, kalian boleh tuh bikin sendiri kubus kecil, terus kalian coba susun
Benar nggak nih yang kakak bilang? Karena kan kalau STEM itu lebih kepada pelaksanaan kehidupan sehari-hari tadi yang kakak bilang. Makanya kalian bisa praktekkan. Tapi nanti ketika soal sesungguhnya yang diberikan, jadi nggak usah praktek lagi. Udah tahu gitu secara nalar kalian, secara konkret kalian sudah paham bahwa kalian harus melakukan hal ini karena seperti ini gitu. Jadi prosesnya itu yang diperlukan untuk kalian paham. Ya, jadi bukan hanya tentang menjawab soal. Oke? Yuk, kita langsung ke soal terakhir. Wah, udah mau terakhir aja nih. Adik-adik Genki Hajar masih setia nih di sini ya. Hebat-hebat ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 10. Wayan mengikuti kompetisi matematika. Aturan dalam kompetisi tersebut menyatakan bahwa, yuk dicatat ya, jawaban benar mendapat poin 4. Jawaban salah poinnya minus 1. Dan tidak dijawab poinnya 0. Pada akhir kompetisi, Wayan memperoleh skor 70. Jika menjawab 5 soal, maka berapakah total soal yang disediakan dalam kompetisi tersebut? A. 35 soal, B. 30 soal, C. 25 soal, dan D. 20 soal. Sudah dicatat belum yang penting-penting tadi? Ya, cara-cara menghitungnya harus dicatat. Oke? Nah, cara menjawabnya adalah benar adalah 18 soal, poinnya 4. Maka 4 kali 18 adalah 72. Yang tidak dijawab 5 soal, poinnya 5 kali 0, maka 0. Karena skor akhir Wayan adalah 70, maka Wayan menjawab salah sebanyak 2 kali. Salah 2 dikali minus 1, yaitu minus 2. Sehingga total soal yang disediakan dalam kompetisi adalah 18 yang benar, ditambah 5 yang tidak dijawab, tapi 0, ya, dan ditambah 2. Ya, jadi soalnya adalah 25 soal. Oke, jelas ya adik-adik? Oke, nah nanti jangan lupa nih, karena nanti angkanya berbeda-beda, bisa kalian lihat kembali soal-soal yang lain. Jangan nanti kalian terpaku dengan soal ini, karena pasti akan berbeda di dalam lomba yang sesungguhnya. Nah, begitu saja ya adik-adik. Oke Kak Jessica, tentunya bakal lebih fokus nih Genki Hajar untuk mengerjakan soal. Tapi Kak Syarif juga mau tanya-tanya nih Kak Jessica. Tadi tuh udah banyak cukup panjang ya tentang penjelasan tentang menara masjid yang soal nomor 8 tadi Kak Jessica. Kira-kira itu apa aja sih Kak Jessica yang harus diperhatikan untuk soal nomor 8 tadi itu? Nah, kadang-kadang yang keluar tidak dari gambarnya, tapi kadang-kadang dia dari realnya. Misalnya jarak kota A ke kota B, berapa ratus ribu kilometer gitu ya, atau berapa gitu. 1, berapa kilometer, pokoknya berbeda gitu satuannya. Nah, itu dicari biasanya kalau nggak skalanya, kadang-kadang dicari gambar di denahnya berapa. Seperti itu Kak. Jadi jangan terpaku kepada hanya soal dari denah menuju ke yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang dibalik, bahkan kadang-kadang ditanya adalah skalanya berapa. Dan yang berikutnya yang penting sekali menurut aku adalah ketika kita sudah menemukan jawabannya, kita cek lagi jawabannya itu diharapkan dalam satuan apa. Karena kadang-kadang kita nggak baca. Jadi kita udah hitungnya senti, terus kita lihat di soalnya itu meter, terus kita udah keburu, kok nggak ada jawabannya gitu. Karena kita pikirnya itu udah senti gitu, seperti itu Kak. Jadi itu hal-hal yang menurut aku kecil-kecil tapi harus diperhatikan, supaya kita nggak membuang waktu. Iya, benar banget sih. Memang kalau udah melihat soal itu udah keburu fokus ya, udah tergesa-gesa gitu ya. Jadi tetap tenang, dibaca pelan-pelan, dimengerti dulu soalnya itu seperti apa ya Kak Jessica ya, seperti itu ya. Iya, apalagi kalau lomba Kak Syarif, biasanya tuh kan udah panik ya Kak ya, karena kan kayak waktunya terbatas, soal yang dikerjakan masih banyak, kadang-kadang kita udah stres duluan gitu. Nah, cara mereduce stres kita adalah seperti tadi, membuat catatan, dari awal kita udah detail, jadi ketika kita menghitung, kesalahannya bukan kesalahan teknis gitu, tapi benar-benar karena kita udah full persiapan gitu sih Kak Syarif.
Oke, oke, next nih, Kak Syarif juga mau tanya-tanya nih Kak Jessica, tips dan triknya cara cepat mengerjakan soal tentang jumlah bangun datar atau bangun ruang kecil yang menyusun suatu bangun datar atau bangun ruang yang lebih besar seperti soal nomor 9 tadi Kak Jessica, gimana tuh? Nah, tadi kan aku udah kasih tahu nih, kalian boleh praktek dulu sih sebenarnya di rumah, karena STEM itu kan sebenarnya adalah suatu pendekatan kepada jawaban atas persoalan sehari-hari. Jadi, boleh nih kalian itu visualisasikan dengan bermain ya. Jadi kalian beli aja itu blok kecil atau yang kalian buat sendiri ya. Atau pakai dadu, beli beberapa dadu, kalian susun gitu. Bener nggak sih kayak tadi? Bener ya, ternyata pangkatnya tuh pangkat 3 gitu. Dan kenapa pangkat 3? Oh, karena ada 3. Ada panjang, lebar, sama tinggi. Dan kenapa di pangkat 3? Karena semua sama. Kan dia adalah bujur sangkar ya. Jadi bujur sangkar kan pasti sisinya sama. Jadi kalau sama, tinggal dikali 3 kali gitu kan. Maksudnya dikali yang dia yang sama. 3 kali 3 kali 3. Atau kalau dia 4, ya 4 kali 4 kali 4 seperti itu. Tapi awal mulanya keluar rumus itu harus divisualisasikan Kak Syarif. Nah, caranya adalah kalian lakukan sendiri di rumah, praktek dulu, baru nanti kalian akan mendapatkan kayak impresi gitu. Oh ya benar ya, ternyata yang dirumuskan itu berasal dari ini gitu Kak. Supaya nanti ketika soalnya beneran, kalian udah nggak lagi memvisualisasikan yang tadi saya ceritain gitu, tapi udah kepada rumusnya. Oh, tinggal cari yang pangkat 3 kayak gitu Kak Syarif. Oke, wah cukup lengkap banget nih Gen Ki Hajar, udah Kak Jessica udah jelasin sangat lebar banget nih. Semoga tips dan triknya atau pesan-pesan dari Kak Jessica ini bisa kamu resapi dan semoga lebih bermanfaat lagi ya untuk mengerjakan soal intermediate nanti ini. Nah, terakhir nih Kak Jessica, kasih pesan dan semangatnya dong untuk teman-teman Gen Ki Hajar yang sekarang lagi nontonin kita berdua nih. Asik. Oke, Gen Ki Hajar di rumah. Jangan lupa ya, rajin belajar dan banyak membaca. Karena kakak yakin nih, kalau kalian rajin membaca, maka pengetahuan kalian akan semakin luas. Dan kalian akan bisa mengerjakan soal-soal IPA. Nah, kalau untuk soal matematika, harus rajin berlatih ya. Karena kalau soal-soal matematika itu, angkanya pasti berbeda-beda. Jadi kalian nggak bisa tebak-tebakan. Kalian harus latihan. Semakin banyak kalian berlatih di rumah, maka kalian akan semakin pandai ya. Kakak percaya kok kalau kalian bisa sampai ke level ini nih, level intermediate, pasti kalian akan bisa ke level selanjutnya dengan usaha dan kerja keras kalian. Semangat Gen Ki Hajar! Semangat tentunya. Oke Kak Jessica, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan sama Kak Jessica ini semakin bermanfaat untuk kedepannya. Nggak cuma di soal intermediate ini aja ya, untuk di next tahap-tahap selanjutnya juga. Oke, semoga kita masih bisa berjumpa lagi Kak Jessica dan bye-bye. Oke, itu dia tadi kita udah ngobrolin beberapa soal atau tips dan trik gimana sih cara ngerjainnya. Nah, gimana? Sekarang Kak Syari pengen ngobrolin tentang keseruan kemarin di Ki Hajar Basic kemarin. Kira-kira apa aja sih keseruannya? Terus mau tahu nggak sih keseruan pelaksanaan Ki Hajar STEM tahap basic kemarin yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 27. Nah, kira-kira keseruannya seperti apa ya? Sebelum Kak Syarif pamit, mari kita saksikan video behind the scene Ki Hajar STEM Basic berikut ini.
Iya, itu dia tadi beberapa video behind the skin yang kemarin cukup banyak keseruannya ya. Kalau kalian pengen nontonin secara lengkapnya melalui video yang udah kita unggah di kanal YouTube Televisi Edukasi. Dan ingat, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa kalau udah nonton videonya di-komen dong. Dan kalau udah di-komen, jangan lupa di-share ke teman-teman Gen Ki Hajar yang lainnya biar semua kedapatan ilmu yang udah kita share nih. Oke. Dan gak kerasa Kak Syarif udah sampai di penghujung acara nih Gen Ki Hajar. Dan mohon maaf kalau Kak Syarif ada kekurangan dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja ya. Kak Syarif mewakili kru yang bertugas, pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.